pagi semuanya, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar teman-teman yang di rumah saat masa pandemi COVID ini? Kami berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di tengah pandemi saat ini. Oh iya, teman-teman udah pada tahu belum kita ini siapa? Kayaknya belum pada tahu ya kak. Gimana kalau misalnya kita kenalan dulu? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalin, saya Dona. Saya Nanda, dan hari ini kita akan diiringi dengan Kak Bima. Salam kenal dari kami, KPAR GKJW Probolinggo. Nah, Kak Dona, kira-kira hari ini kita bakal ngapain? Hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Kak Dona, saat ini kita akan mengawali ibadah ini dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Monggo Samindere Gusti dan Yesus Pokok. Ayo adik-adik dan kakak-kakak, kita memuji Tuhan sambil bangkit berdiri. Monggo Samindere Gusti, Monggo Samindere Gusti, Gusti Yesus Juru Wilujeng. Monggo Samindere Gusti, Monggo Samindere Gusti, Monggo Samindere Gusti, Gusti Yesus Juru Wilujeng. Monggo Samindere Gusti. Mari teman-teman kita pujikan pujian Yesus Pokok dengan penuh semangat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum melakukan kegiatan ibadah pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan doa pembukaan. Marilah teman-teman kita satu hati di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di ibadah hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat fokus pada ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kak Dona, di Alkitab kan mengatakan bahwa Yesus itu sayang banget sama kita. Walau kita itu kecil lemah, kita ini tetap miliknya, gimana pun keadaan kita. Nah, maka dari itu, sekarang mari kita sama-sama pujikan pujian Yesus sayang padaku.
sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Gimana kalau sebelum kita mendengarkan firman ini, kita nyanyikan satu pujian kembali, biar kita lebih menghayati lagi. Gimana Kak? Oh, boleh banget. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak pelayan firman kita kali ini siapa? Kayaknya belum pada tahu ya. Pelayan firman kita kali ini adalah Bu Puji Haryati Ningsih. Marilah teman-teman kita menyanyikan pujian Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulangkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pastikan kita semua dalam keadaan sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti ibadah, walaupun ada di rumah masing-masing, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Untuk itu, mereka kita persiapkan Alkitab kita dan juga hati dan pikiran kita. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dan penyertaan-Mu. Hingga sampai saat ini, kami bersama anak-anak remaja datang menghadap hadirat-Mu. Kita memohon pertolongan untuk hamba-Mu yang akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya penuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengertian untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Kolose 1 ayat 7 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayangkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi di dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadikan pelayannya. Amin. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan selalu melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Anak yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini diberi judul Just Jesus. Dalam renungan ini diharapkan anak remaja dapat menunjukkan bahwa Kristus adalah kepala gereja atau pimpinan gereja, dan juga menjelaskan bahwa tujuan bergereja dan segala kegiatan ada dalam Kristus sebagai kepala gereja, dan setia kepada Kristus dalam kegiatan pelayanannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masa remaja adalah masa pencarian jati diri dan pembentukan karakter. Di fase remaja ini, seorang manusia dipenuhi rasa ingin tahu dan teramat mendalam, bahkan ingin mencoba hal-hal yang baru. Sering juga dikatakan masa remaja adalah masa di mana seorang manusia menabur benih yang akan dituai di masa depannya. Dengan kata lain, masa remaja adalah masa yang sangat fundamental karena proses pencarian jati diri dan pembentukan karakter. Karakter terbentuk ketika anak-anak masih remaja. Anak-anak dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi mengisahkan penyebaran Injil di jemaat Kolose. Rasul Paulus dalam pelayanannya dibantu dengan beberapa pelayan dari Efesus. Ketika Rasul Paulus mendapat informasi dari Epapras bahwa ada permasalahan di jemaat Kolose, Rasul Paulus merasa ikut bertanggung jawab apa yang terjadi di jemaat Kolose saat itu. Permasalahan di jemaat Kolose dikarenakan adanya pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose untuk memberitakan tentang ajaran Kristen yang benar.
Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di kota Kolose agar tidak keliru dalam memilih pengajaran. Dalam konteks zaman saat itu, orang percaya di jemaat Kolose dihadapkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, yaitu pengajaran campuran. Ada pengajaran Kristen, ada pengajaran tradisi-tradisi Yahudi yang tidak ada kebenarannya dan menyimpang dari pengajaran Injil. Nah, sebagai orang yang sudah percaya dengan ajaran Kristus pada saat itu, mereka tidak seharusnya tidak menerima ajaran-ajaran yang salah. Tidak mengikat lagi dengan hikmat lain. Mestinya memilih hanyalah mengutamakan ajaran Kristus yang sesuai dengan Injil. Yang sudah pernah mereka dengar dari penginjil-penginjil saat itu. Bahkan sudah ada jaminannya bagi orang-orang percaya. Seperti tulis di dalam Kolose ayat 11. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti orang percaya di jemaat Kolose, para remaja di fase ini, di fase pembentukan karakter, sedang berada di tengah konteks hidup yang menawarkan banyak pilihan hikmat. Pilihan hikmat anak-anak remaja di masa sekarang akan menentukan siapa dan bagaimana kehidupan di masa mendatang. Memilih pengajaran Yesus dan menjadikan sebagai hikmat akan menuntun anak remaja menjadi orang-orang yang tangguh, tidak mudah goyah, tidak terombang-ambing dikala menghadapi kesulitan hidup yang dialami nanti. Menjadikan Yesus yang utama sebagai dasar dan alasan di segala aktivitas anak-anak remaja, apapun yang dilakukan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi adik-adik remaja, jika pilihan dan tindakan kita yang tidak sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, pasti akan mendatangkan keprihatinan. Bahkan bisa menghancurkan kehidupan anak-anak remaja itu sendiri. Tidak menjadikan berkat, melainkan menjadikan duka cita bagi dirinya sendiri dan juga orang tua dan juga orang lain. Anak-anak remaja, kita sudah bisa memilih bagaimana kehidupan anak remaja saat ini. Adik-adik, anak-anak remaja sudah diberi kesempatan untuk beraktivitas, belajar pelayanan. Itu sangat bagus sekali. Karena di masa remaja, sudah dijelaskan tadi bahwa remaja bisa dikatakan menanam benih. Jadi hasilnya nanti. Ya. Jadi kalau anak-anak remaja
memilih pilihan yang salah, maka hasilnya di masa depannya tetap akan mendatangkan duka cita, juga memprihatinkan. Nah, adik-adik dan juga anak remaja, sudahkah kalian menjadikan Kristus, mengutamakan Kristus dalam kehidupan, dalam aktivitas kalian sehari-hari, menomorsatukan Kristus? Pasti tidak akan mengecewakan. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa memilih tadi ajaran-ajaran yang benar dan tidak benar. Sudahkah kalian menempatkan Kristus dalam hati kalian dan juga memimpin dalam aktivitas kalian, dalam kehidupan kalian? Jawabnya ada pada diri kalian remaja, dari anak-anak semua, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berkati. Amin. Wah, puji Tuhan ya Kak Nanda, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Puji tadi. Benar banget. Jadi teman-teman di rumah harus selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan di situasi apapun. Nah, teman-teman, kita sebagai umat Kristiani harus mengakui iman percaya kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Begitu banyak berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kami di dalam kehidupan sehari-hari. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bersama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, marilah kita doa syafaat. Kita pejamkan mata, kita duduk dengan baik.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan, berikan hikmat di setiap kami untuk dapat lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak remaja. Kami serahkan kehidupan mereka di dalam genggaman tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka anak-anak yang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan. Buat mereka yang mengalami persoalan hidup, kiranya Tuhan buka jalan keluar di setiap masalah yang dihadapi sehingga mereka dapat mengatasi dengan penuh kemenangan. Kami juga berdoa untuk pendidikan mereka di saat pandemi seperti sekarang. Walaupun mereka belajar lewat online, belajar di rumah, tapi Tuhan tetap memelihara mereka, tetap memampukan mereka, agar mereka semakin tekun dan rajin dalam menuntut ilmu, agar bisa sukses seperti yang mereka inginkan, dan juga dapat menyenangkan hati orang tuanya. Dan berkati mereka, ya Tuhan, agar menjadi pribadi yang tangguh untuk bisa menghadapi segala godaan. Yang mana pada saat ini, anak-anak banyak sekali godaan-godaan di luar sana, agar tidak mudah tergoyah di dalam menghadapi permasalahannya, di dalam kehidupan mereka, dan berikan mereka iman yang teguh dan tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang saat ini masih terjadi pandemi, bahkan semakin meningkat, semakin mencekam. Kami percaya Tuhan, semua Engkau yang pegang kendali. Biarlah semuanya segera berlalu dan berakhir. Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang terindah untuk bangsa dan negara kami. Untuk itu berkati Tuhan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat sampai daerah. Berikanlah mereka kebijaksanaan dalam memimpin bangsanya dan juga melaksanakan tugas-tugasnya. Biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan, seru dan doa kami. Alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, Kak Dona, kira-kira Kak Dona punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ada di rumah? Pasti ada dong, teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Apa aja itu, Kak? 5M yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bener banget ya Kak, dan juga harus tetap semangat dalam belajarnya meskipun daring. Puji Tuhan ya Kak Dona, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Kita harus selalu tetap bersyukur dan bersuka cita di tengah pandemi saat ini, karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita. Mari teman-teman kita pujikan di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Marilah anak kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai anak-anak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kan tadi kita sudah mengawali dengan sukacita. Mari kita akhiri ibadah ini juga dengan sukacita. Ayo teman-teman, kita pujikan pujian di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.